Halo Sinemania, semoga kabar kalian hari ini baik-baik saja. Oke, film yang akan kita bahas kali ini bercerita tentang gerombolan muda-mudi kampung kumuh di Pringdavan yang berjuang menaikkan kualitas hidup mereka melalui olahraga sepak bola, di mana seorang dosen mata kuliah olahraga dihadapkan dengan tantangan melatih gerombolan itu dari nol hingga menjadi pemain profesional. Dapatkah dia menjawab tantangan itu? Mari simak alur cerita lengkapnya. Di awal film, kita diperlihatkan langsung dengan situasi dan kondisi lingkungan tempat tinggal semua tokoh utama di film ini. Semua adalah akamsi sebuah perkampungan kumuh dengan segala hiruk-pikuk negatifnya. Anak-anak yang dilatih skill mencopet sejak dini, atau para remaja yang tergabung dalam kelompok jambret. Beberapa yang sudah tingkatan suhu, bahkan nekat menjadi bajing loncat, mencuri bongkahan batu bara di atas kereta yang berjalan. Sebagian dari mereka juga merupakan pemulung dan pemadat, tukang ngelem, 11-12 dengan kehidupan kampung kumuh di Wakanda. Rendahnya ekonomi juga menyebabkan angka perceraian cukup tinggi di kawasan ini. Di suatu siang, saat si Jamet bernama Angkus sedang santai ngelem bareng CS-nya di tepi rel kereta, di sana ia merasa ditantang oleh seorang parlente yang terus memandangi mereka. Sebut saja orang ini Johnny Rese. Si gondrong Angkus pun maju menghampiri karena udah gatal diliatin. Namun rupanya si Johnny ini punya dekengan cukup banyak. Angkus yang main solo pun dikepung sehingga ia pun harus kabur cari aman. Dengan speed maksimal, Angkus lari sambil dikejar para centeng itu, menelusuri jalur kereta, kemudian belok ke dalam gang kampung kumuh. Ia hampir saja tertangkap, namun beruntung ada seorang bapak-bapak yang memisahkan mereka. Si bapak itu bernama Tuan Vijay, seorang dosen penjaskes di St. John University, kota Nagpur. Dia memang langganan lewat jalur itu karena ada jalan tikus dari gerbang belakang kampus yang langsung tembus lokasi rumahnya. Di rumah Mr. Vijay sendiri, ia dibantu oleh anaknya membuka sebuah yayasan sosial. Namun saat itu, si anak sedang sibuk nyari lowongan pendaftaran untuk melanjutkan kuliahnya di Amerika. Mr. Vijay sendiri tidak terlalu ambil pusing, mengingat sebentar lagi dia akan masuk masa pensiun sebagai dosen. Jadi, ia bisa menjalani masa tua untuk mengurusi yayasan. Suatu hari saat hujan deras, pulang mengajar, Pak Vijay yang berteduh di sekitar lapang melihat anak-anak di sana bermain bola dengan jeligen plastik. Melihat skill ala samba anak-anak itu membuat Pak Vijay terkesima. Mereka juga terlihat lebih atletis dibanding murid-muridnya di kampus. Esok harinya, dengan bermodal bola sepak dan uang 500 rupiah, Pak Vijay kembali mendatangi lokasi. Namun siang itu, lapangan sangat sepi. Ia tak melihat satupun remaja yang nongkrong di sana. Hari itu rupanya para gerombolan ini kompak jalan menuju pasar terdekat. Dengan dipimpin Angkus, mereka hendak balas dendam pada si Johnny Rese, yang ternyata merupakan bos toko elektronik di wilayah pasar. Dan terjadilah keributan di area parkir hingga Satpol PP datang dan mengamankan mereka satu persatu. Mereka diangkut dan dikumpulkan di suatu tempat. Beruntung mereka cuma didata sebagai bukti catatan kriminal. Esoknya barulah mereka kembali nangkring di sekitar lapang. Pak Vijay pun kini bisa menemui bocah-bocah suram itu. Pada salah satu anak, ia meminta para remaja itu bermain bola dengan bola yang ia bawa, dan ia juga akan memberi bonus 500 rupiah setelah mereka bermain setengah jam penuh. Demi 500 rupiah itu, mereka pun mulai bermain, walau nggak jelas pola permainannya. Pokoknya kemana bola bergulir, kesitulah mereka berlari. Anak-anak lain yang tadinya cuma lewat juga ikut lari nggak jelas ke dalam lapang, nggak peduli berapa jumlah pemainnya. Dan setelah 30 menit, para pemain pun ngejengkang. Jerry balikin bola dan Pak Vijay memberi uangnya. Pak Vijay minta mereka untuk standby lagi besok harinya, dan seperti tadi, ia akan memberi mereka 500 rupiah. Malamnya, dengan uang itu Angkus CS bisa kobam dan makan bareng. Besok harinya, Pak Vijay kembali datang dan mulai ngasih pemahaman tentang olahraga sepak bola. Ia membuat tiang gawang dari ember bangunan dan membagi mereka ke dalam dua tim. Tim yang kegolan lebih dulu harus melepaskan kaosnya sebagai pembeda. Permainan berlangsung seru dan lebih tertata. Pak Vijay pun kembali memberi cuan di ujung laga.
Hari berikutnya, Babu, pemuda yang setiap hari rutin main remi, kini bahkan rela meninggalkan hobinya itu demi menuju lapang saat jam bermain tiba. Hari ketiga ini, mereka semakin antusias dan datang lebih gasik karena dimanjakan dengan uang 500 rupiah yang kali ini mereka pakai untuk pergi nonton layar tancap di malam harinya. Hari demi hari, mereka perlahan mulai mengerti tata cara main bola walaupun masih jauh dari standar aturan FIFA. Namun ada suatu hari di mana mereka tak kunjung melihat Pak Vijay yang biasanya selalu datang. Gerombolan itu pun rame-rame mendatangi kampus tempat Pak Vijay mengajar. Berandalan itu sempat dihadang satpam, namun Pak Vijay memberi instruksi untuk mengizinkan mereka masuk. Angkus menanyakan soal kenapa Pak Vijay absen latihan hari ini. Pak Vijay pun menjawab dengan beralasan bahwa ia sibuk tugas mengajar, mungkin besok ia baru bisa hadir ke lapangan. Besok harinya, Angkus geng sudah menunggu namun Pak Vijay masih nggak datang juga. Ngerasa pegel ingin main bola, rombongan itu akhirnya datang langsung ke rumah si dosen. Pak Vijay pun membukakan pintu. Kali ini alasannya ia bilang sedang tak punya uang dan nggak jadi datang. Salah satu anak memberi solusi bagaimana jika biaya itu dihutangkan saja. Pak Vijay menolak dan menutup pintu. Rupanya itu hanyalah strategi Pak Vijay untuk mengikat mereka dengan permainan sepak bola tanpa embel-embel 500 rupiah. Ternyata anak-anak itu nggak langsung pulang. Akhirnya mereka hanya meminta dipinjamkan bola dan berjanji akan mengembalikannya lagi. Bocah-bocah kampung kumuh ini pun dengan semangat bermain bola walau tanpa didampingi Mr. Vijay. Kini mereka tak peduli dengan upah gopek yang biasa mereka terima. Sekarang ini sepak bola sudah menjadi kesenangan mereka. Malam hari Mr. Vijay datang dan memberi pengumuman bahwa ia sudah mengatur pertandingan persahabatan dengan anak-anak kampus tempat ia mengajar. Walaupun hanya sebatas friendly match, tapi Pak Vijay ingin tim kampung kumuh bisa mengalahkan mereka. Mereka pun mulai berlatih serius esok harinya. Berbekal teori yang dia kuasai, Pak Vijay mulai mengajarkan metode latihan sepak bola yang benar. Sibuklah dua lapangan yang hanya tersekat tembok kampus itu mempersiapkan para pemainnya masing-masing menjelang laga. Ide Mr. Vijay sempat mendapat penolakan dari pihak rektor untuk memboyong para remaja kampung kumuh itu masuk kampus. Khawatir mereka hanya akan mengotori area universitas. Namun Pak Vijay menjamin semua akan berjalan aman dan tak akan merusak citra kampus. Pada hari H, saking excitednya dan sekali-kalinya mereka bisa tampil di kampus, muda-mudi kampung itu pun datang dengan setelan layaknya mau nonton konser dangdut koplo. Mereka juga mengerahkan para supporter untuk datang sebagai cheerleaders. Di laga itu, si Gondrong Angkus diserahi ban kapten untuk memimpin para keroconya. Saat pertandingan dimulai, belum apa-apa, gol demi gol dengan isi dilesatkan tim anak-anak kampus. Itu semua terjadi karena kekacauan di dalam tim mereka sendiri. Semua caper dan saling menyalahkan. Saat turun minum, Pak Vijay memarahi anak asuhnya satu persatu. Pak Vijay bilang bahwa kelakuan mereka tadi telah memberi bukti bahwa anggapan tim kampung seberang benar. Anak kampung kumuh boro-boro bisa main bola dengan benar. Yang ada hanya petang-tang-peteng-teng bikin kisruh. Pak Vijay menganggap ini sangat memalukan. Kena mental oleh ucapan sang pelatih yang mereka segani, berandalan itu pun melepaskan semua atribut fashion gak pentingnya dan memilih main nyeker karena lebih terbiasa main tanpa sepatu. Masuk babak kedua, tim kumuh akhirnya bermain lebih Spartan dan menemukan gaya bermainnya. Gol balasan pun mereka lesatkan, diikuti dengan gol-gol selanjutnya. Unggul dari segi mental dan stamina, mereka balik mendominasi ball possession. Gol kelima sekaligus penyama kedudukan dilesatkan melalui soloran Angkus ke kotak penalti. Tak ada yang berani mentekel preman kampung itu, sudah keburu takut dari cuma lihat tampangnya. Setelah habis waktu normal, ofisial tim kampus minta diadakan adu penalti untuk penentuan gengsi. Walaupun adu penalti itu ujung-ujungnya dimenangkan oleh anak-anak kampung kumuh. Mereka pun bersorak-sorai atas kemenangan itu. Permainan apik mereka tadi menyita perhatian beberapa orang, termasuk mahasiswi cantik di sana dan satpam kampus yang minta direkrut ke dalam tim. Ikatan emosional antara Pak Vijay dan anak kampung pun kian lama makin terjalin erat.
Kini dosen itu bahkan mengundang anak-anak makan di rumahnya. Pak Vijay merasa miris mendengar curhatan-curhatan pahit dari masing-masing mereka. Babu sangat berterima kasih telah dikasih kesempatan bermain bola. Sebelum ini, boro-boro ada yang peduli. Rutinitasnya hanya jadi tukang pukul bayaran, masuk bui dan nunggu bebas. Karena begitulah cara hidup paling praktis mayoritas warga kampung kumuh. Babu berharap ia akan terus diajak main bola. Hampir semua anak-anak itu merasa martabatnya terangkat semenjak mereka diajak main bola dan satu-satu meninggalkan aktivitas negatifnya. Mereka lebih butuh pengakuan dibandingkan uang. Besoknya, tiba saatnya Pak Vijay pensiun dari pekerjaannya sebagai dosen pengajar. Kini ia bisa berkonsentrasi penuh pada tim sepak bola bentukannya. Sejak hari berikutnya, Pak Vijay memulai dari pembenahan fasilitas. Setelah ia mengecek ke perusahaan pemilik lahan, ternyata lapang yang biasa mereka pakai latihan adalah lahan yang dihibahkan pada warga untuk aktivitas bermain dan olahraga, bukan sebagai tempat menadah barang rongsok seperti yang selama ini digunakan pihak kontraktor. Dengan bekal surat dari perusahaan, Pak Vijay dan para warga komplek mengusir pihak kontraktor untuk membawa seluruh barang bekas yang ditimbun di lahan warga. Karena sedikit ngeyel, dengan paksa para warga membersihkan sendiri barang-barang itu. Para warga juga kerja bakti untuk mencat lahan itu menjadi sebuah lapangan bola. Akhirnya kini mereka punya lapangan bola anyar yang bisa mereka banggakan. Terlihat makin sregep juga mereka kini bermain bola. Tapi terus-terusan latihan, lama-lama mereka gemes juga ingin bertanding. Mereka meminta Pak Vijay untuk membuatkan turnamen tarkam beberapa kampung kumuh di India. Pak Vijay menganggap itu ide brilian. Ia pun kembali menemui Pak Rektor untuk minta izin pakai lapangan kampus guna melangsungkan turnamen tersebut. Dengan teknik lobbynya, Pak Vijay meyakinkan rektor kampus itu. Dan berkaca dari pertandingan sebelumnya yang terbilang aman-aman saja, akhirnya sang rektor pun memberikan izin mereka mengadakan turnamen dengan syarat semua berjalan kondusif. Sementara di sisi lain, Angkus kembali terkena masalah. Ia yang tadi malam ditelepon tukang tadah langganannya, siang ini ia datang. Namun ternyata si tukang tadah itu telah kong kali kong menjebak Angkus atas suruhan si Joni rese itu lagi. Angkus pun dirubung anak buah si Joni dan disuruh bersujud minta ampun. Tapi dasar Angkus yang bandel, ia kembali berusaha kabur. Ia lari sekencang Messi dan masuk komplek kampung lain. Namun di sana juga sudah ada orang yang bersiap mencegatnya. Beruntung Angkus yang tahan banting tetap bisa meloloskan diri. Anak itu kini harus mengasingkan diri dulu sementara dari kampungnya setelah Rashid memberitahu lewat telepon bahwa rumah Angkus didatangi para polisi. Sementara Pak Vijay lebih memilih fokus pada rencana turnamen. Ia segera membuat pamflet yang kemudian disebarkan via digital maupun selebaran. Ditempel di tembok-tembok tempat rame ataupun di pintu belakang truk pengangkut barang. Acara itu bertajuk National Slam Football Competition, kompetisi sepak bola antar kampung kumuh tingkat nasional. Karena dicetak secara masif, pamflet itu pun dengan cepat tersebar ke berbagai penjuru India. Acara itu kebanjiran para pendaftar. Pak Vijay dan tim dibuat sibuk mengurus akomodasi para peserta. Sejumlah matras ataupun karpet digelar di beberapa ruangan kampus. Di tengah kesibukan itu, Angkus tiba-tiba menelpon. Pak Vijay menyarankan Angkus untuk segera menyerahkan diri saja ke polsek terdekat. Terus-terusan lari bukanlah kebebasan. Tak perlu 1 hari, siangnya Angkus sudah di kantor polisi menyerahkan diri. Sebelum Angkus kena tempeleng para anggota, Pak Vijay datang untuk menjemputnya. Singkat waktu, kompetisi tarkam pun dimulai. Pak Vijay didampingi anak asuhnya bertugas sebagai panitia. Babu, ia serahkan tugas sebagai bung towelnya, alias komentator pertandingan. Semua tim sangat antusias. Regulasi juga memperbolehkan untuk menggabungkan laki-laki dan perempuan dalam satu tim. Layaknya turnamen tarkam di negara kita, acara semacam ini jadi lahan usaha para pedagang asongan, sehingga tak bisa dihindari banyak sampah jajanan yang berserakan. Hari berikutnya berlangsung lebih meriah. Ribut antar pemain khas tarkam pun mulai terjadi. Pak Vijay selaku ketua panitia mulai mendapatkan komplain dari pihak kepolisian. Puncaknya, Pak Rektor yang kebetulan ikut memantau melihat kampusnya sudah seperti tempat pembuangan limbah. Ia pun bilang ke Pak Vijay bahwa penggunaan lapang kampus dirasa sudah cukup.
Mendengar pelatihnya dimarahi, anak-anak kampung itu nggak terima. Maka malamnya, para gerombolan itu mengadakan kerja bakti bersih-bersih lapangan dari tumpukan sampah. Pak Vijay yang kebetulan lewat cari angin dibuat kagum melihatnya. Ternyata anak-anak ini tetap punya nilai tanggung jawab tinggi bila diarahkan dengan benar. Esoknya turnamen kembali dilanjutkan dengan bentuk pengawasan yang lebih ketat dari anak-anak panitia. Suasana pertandingan pun kini berjalan lancar dan kondusif. Beberapa media yang datang pun memberi mereka catatan positif karena tak ada kekacauan seperti hari sebelumnya. Hingga turnamen selesai dan tibalah penentuan juara serta penyerahan trofi. Tim Kampung Kumuh Jamret Barat keluar sebagai pemenang. Rektor pun hadir untuk penyerahan hadiah. Kini ia bisa berdiri bersama anak-anak kasta sudra itu dengan rasa bangga. Ia juga memberikan spotlight pada Pak Vijay sebagai owner yang mensukseskan turnamen nasional pertama ini, sekaligus memunculkan bibit-bibit baru para pesepak bola India. Sang anak yang hadir pun ikut bangga dengan pencapaian bapaknya itu. Beberapa hari kemudian, melalui anaknya itu, tim asuhan Pak Vijay mendapat undangan untuk ikut serta dalam Homeless Soccer Turnamen, kompetisi tingkat dunia khusus tunawisma yang diadakan di kota Atlanta, Amerika. Benar-benar tawaran langka sekaligus kehormatan bagi negara India. Masalahnya ada pada biaya operasional yang harus mereka cari sendiri. Sebelum mengurusi tetek bengek itu, Pak Vijay terlebih dahulu melakukan scouting pemain dari berbagai tim kampung kumuh di India. Kelchan si Satpam dan Angkus otomatis lolos seleksi masuk skuad. Selain itu, ada 2 orang yang berada di dalam sel dan seorang cewek tomboy yang juga ikut terpilih. Yang paling bikin pusing adalah persoalan seorang gadis bernama Monica. Sudah rumahnya di pelosok, keluarganya juga tak punya 1 lembar pun dokumen sah kewarganegaraan. Pak Vijay gak mau ribet urusin 1 orang. Ia hanya memberi ayah Monica uang untuk urus sendiri pembuatan paspor anaknya. Tapi untuk membuat paspor diperlukan minimal KTP atau kartu keluarga. Urusan itu pun jadi makin ribet. Ada juga seorang ibu 3 anak yang sedang pisah ranjang dengan suaminya. Ia juga kesulitan urusin paspor karena semua dokumen berada di tangan si suami. Namun masih mending karena si suaminya itu masih mau mengantarkan semua dokumen penting itu ke rumah orang tuanya. Di sisi lain, Pak Vijay ditemani anaknya sibuk cari sponsor untuk urusan pendanaan. Karena nggak tahan melihat respon sinis orang-orang yang mereka datangi, Pak Vijay memilih untuk berhenti ngemis-ngemis. Di sela si anak yang masih sibuk cari donatur, Pak Vijay diam-diam menggadaikan lahan pribadinya untuk menutupi kekurangan anggaran sambil menunggu ada pihak sponsor yang masuk. Yang tidak diprediksi sebelumnya, ada juga salah satu saudagar di pasar yang ikut menyumbangkan uang tabungannya karena salut melihat efek sepak bola yang mengubah perilaku negatif anak-anak di sana. Segepok uang pun ia taruh di meja. Esoknya para pemain yang terpilih mulai melakukan latihan ditemani Mr. Vijay. Namun tim itu kurang lengkap tanpa kehadiran Angkus, pemain bintang mereka. Pria itu masih pontang-panting urusan pembuatan paspor yang ditolak sana-sini karena ia punya catatan kriminal di pihak kepolisian. Setelah mendatangi kantor polisi, Angkus juga harus kena urusan lain lagi karena tempo hari saat diperiksa, ia menuliskan namanya dengan sebutan Don, nama panggilan Angkus di kalangan anak tongkrongan. Akibat itu, pihak polsek menolak memberikan surat kelakuan baik. Angkus CS bahkan balik diusir dari tempat itu. Setelah itu, Angkus hanya terlihat menyendiri. Sesekali ia curhat dengan teman perempuannya Angel, mahasiswi yang kini sudah jadi gebetannya. Beberapa hari berlalu, sementara tim akan OTW ke Mumbai, Angkus yang tak punya paspor hanya bisa melihat teman-temannya itu pergi dengan bus rombongan. Angkus masih emosi, ia dendam pada pihak Kapolsek. Angkus sempat ingin menghabisi oknum polisi itu, namun untungnya Babu dan Rashid yang melihat gerak-gerik Angkus terus mengawal sohibnya itu dan mencegahnya berbuat tindakan merugikan. Tapi besok harinya Angkus mendapatkan telepon dari salah seorang petugas kantor pos yang datang untuk nganterin paspor miliknya, yang akhirnya dirilis pihak imigrasi. Angkus pun pulang ke rumah sebelum pak pos itu cabut lagi. Mereka pun sangat senang. Ditemani 2 sahabat setianya, Angkus langsung menuju terminal bus tujuan Mumbai. Di Mumbai sendiri, tim masih menjalani prosesi pelepasan yang diadakan pihak Kemenpora India. Balik lagi ke Angkus yang kini sudah sampai di stasiun bus. Ia sudah membeli tiket dan tinggal menunggu bus berangkat.
Tapi di momen itu, sialnya mereka kembali ditemukan oleh komplotan Johnny Rese yang urusannya belum kelar. Angkus pun disuruh sujud di atas pantofel si Johnny. Kini Angkus rela menurunkan ego dan martabatnya demi bisa pergi ke Mumbai, walaupun Johnny CS tetap saja membogomnya. Untunglah saat itu datang Pak Kapolsek yang tiba bersama Angel untuk menolong. Singkatnya, Angkus dibebaskan dan diantar Angel langsung menuju bandara kota Mumbai. Tim Pak Vijay pun sudah menunggu kedatangannya. Namun, saat melewati metal detektor, Angkus keluar masuk karena alarm selalu berbunyi saat ia lewat. Rupanya, ia lupa membuang pisau cutter yang ia selalu bawa kemana-mana. Itu juga secara simbolis menggambarkan Angkus yang sejak detik ini ia membuang kehidupan lamanya yang gelap. Ketika akhirnya ia lolos gerbang pemeriksaan, Angkus tak kuasa menahan rasa harunya di hadapan teman-teman. Dengan hadirnya Angkus, kini komplitlah sudah tim sepak bola homeless India untuk misi bawa nama baik negara. Yap, bukan lagi gerombolan, tapi sebuah tim perwakilan negara. Oke, demikianlah ending dari cerita ini. Kami dari tim Big Joke cabut dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.